Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Anas Wicaksono. Di video kali ini kita akan bahas tentang tools lain yang bisa kita gunakan untuk melakukan coding, entah itu Postgre ataupun MySQL. Oke, ini berhubungan dengan video sebelumnya. Jadi kita udah selesai ya, install Postgre-nya. Kita juga udah install dan kita coba load datanya, dan sekarang kita coba connect. Oke, jadi sebenarnya ada banyak tools ya yang bisa kita gunakan untuk coding SQL. Nah, contohnya untuk Postgre sendiri ada yang namanya pgadmin ini. Nah, yang pertama kita harus connect dulu ya, teman-teman, seperti ini. Kita udah connect ke database-nya. Oke, nah ini kan sekarang udah tampil ya, ada 15 tabel yang sudah kita load ya di video yang sebelumnya. Nah, kalau kita mau mulai menulis query yang kita mau gitu ya di Postgre, kita bisa menggunakan ini, teman-teman. Klik aja di sini tools. Oke, terus klik query tool. Oke, kalau udah seperti ini, teman-teman udah bisa nih menulis query. Misalkan kita contoh ya, select bintang from tabel aktor misalkan. Oke, kita run. Nah, ini udah berhasil ya. Nah, ini salah satunya nih, teman-teman, tools yang bisa kita pakai untuk menulis code atau query gitu ya di PostgreSQL. Oke, nah yang hari ini mau saya jelasin, sebenarnya ada tools lain yang saya sebenarnya lebih suka secara pribadi ya dibandingkan menggunakan pgadmin ini. Oke, kalau pgadmin itu hanya bisa digunakan untuk menulis code atau query yang berhubungan dengan PostgreSQL. Nah, kalau misalkan kita menggunakan MySQL, nah teman-teman harus menggunakan ini, namanya adalah MySQL Workbench. Nah, terus kan kalau misalkan seperti ini berarti kita harus buka dua aplikasi yang terpisah gitu ya. pgadmin dan MySQL Workbench. Terus ada nggak sih tools yang bisa dipakai untuk semuanya gitu, atau universal gitu ya? Oke, jawabannya adalah ada, yaitu namanya adalah The Beaver. Seperti ini. Nah, kalau misalkan The Beaver ini, teman-teman bisa buka di sini ya. Di thebeaver.io, teman-teman bisa download. Oke, kalau udah downloadnya yang community aja ya, teman-teman. Ini yang open source dan gratis. Dan saya pakai juga gitu ya sehari-hari. Kenapa enak? Karena ini adalah tools database manajemen yang universal, teman-teman. Contohnya di sini, saya bisa koneksikan database saya yang ada di MySQL di sini, di Latin SQL ini. Terus juga saya bisa koneksikan database saya yang ada di Postgre. Contohnya seperti ini, ya. Sama persis, teman-teman. Nah, di sini kita buka ya. Nah, tabelnya sama gitu, ada 15 juga gitu, sama persis gitu. Cuma bedanya ini bisa mengakses berbagai jenis gitu ya, berbagai jenis relational database management system di satu tempat yang sama. Oke, sekarang yang jadi pertanyaan itu gimana caranya mengkoneksikan database-database yang tadi ke The Beaver ini. Oke, pertama teman-teman klik ini ya, yang sini New Database Connection. Oke, nah kalau misalnya udah muncul seperti ini, nah kita bisa lihat pilihannya ada macam-macam ya, teman-teman. Teman-teman misalkan pakai MariaDB, atau misalkan pakai IBM DB2, atau misalkan yang lain, Microsoft SQL Server, bisa connect ke sini. Oke, contohnya nih ya, kalau misalkan ini, karena saya udah setting ya, Postgre yang kemarin, kita lihat aja settingannya di sini, teman-teman. Di Edit Connection, di klik kanan Edit Connection. Nah, teman-teman masukkan ya, namanya localhost, sama dengan yang di Postgre, nama database-nya Postgre. Terus username juga Postgre. Nah, passwordnya kemarin yang kita pakai itu 123456778. Mungkin dari teman-teman settingannya beda, itu nggak ada masalah. Oke, di sini nggak ada yang perlu diedit ya, teman-teman, sama aja. Nah, kalau misalkan udah seperti itu, udah tinggal teman-teman tes connection aja. Nah, kalau udah muncul seperti ini, connected, berarti bisa ya, teman-teman, udah berhasil connect dari The Beaver-nya, connect ke PostgreSQL. Oke. Sebenarnya oke, udah ya, kita udah connect. Nah, kalau mau connect caranya seperti ini aja, teman-teman. Nah, terus kalau misalkan teman-teman mau code gitu ya, nulis query, tinggal aja sini ya. Klik kanan di nama database-nya, SQL Editor, Open SQL Script. New script aja. Nah, seperti ini. Nah, kelebihan lainnya dari The Beaver itu karena dia universal ya. Teman-teman mau buka banyak script sekaligus, ya bisa aja gitu. Nah, buka beberapa tab sekaligus. Nah, ini kelebihannya juga enak gitu ya. Tampilannya juga lebih enak lah kalau menurut saya pribadi gitu ya, teman-teman. Jadi nggak usah, ini sebenarnya sifatnya opsional. Teman-teman mau pakai pgadmin atau misalkan yang MySQL pakai MySQL Workbench itu juga nggak ada masalah. Sama aja sebenarnya, teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin coba nih belajar sekaligus
di waktu yang bersamaan saya mau coding query menggunakan Postgre, saya juga mau coding query menggunakan SQL, misalkan mau pakai Microsoft SQL Server gitu di satu tempat yang sama, ini pilihan yang paling tepat gitu buat teman-teman. Jadi silakan dicoba, silakan dirasakan sendiri, dan silakan temukan preferensi teman-teman di sini. Nggak usah ini ya, ini bukan soal benar salah, ini soal pilihan aja. Bebas teman-teman mau pakai cara yang mana. Hasilnya yang pasti sama aja gitu ya. Oke. Mungkin untuk video kali ini segitu aja teman-teman. Jika ada pertanyaan atau misalkan apapun lah gitu ya terkait dengan SQL, silakan tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe supaya saya semakin semangat untuk bikin konten-konten seperti ini. Yang tentunya untuk mengedukasi dan semakin banyak orang yang mengerti tentang data science khususnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.